Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tarji'una illa Allah bi syai'in abdala mimma kharaja minhu ya'nil Qur'an. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada yang lebih utama bagi kalian untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah melainkan dengan sesuatu yang keluar darinya, yakni Al-Quran. Banyak hadis yang menerangkan bahwa tidak ada satupun cara yang lebih utama yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah selain Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih berkata, saya telah bermimpi seolah-olah saya melihat Allah dalam mimpi itu. Lalu saya bertanya kepadanya, apakah yang terbaik untuk menghampirinya? Allah menjawab, wahai Ahmad, adalah melalui kalamku, yaitu Al-Quran. Saya bertanya, apakah membaca dengan pemahaman ataukah membaca tanpa memahami maksudnya? Allah menjawab, baik paham atau tidak paham maksudnya, keduanya adalah cara untuk mendekatiku. Hadis ini dengan jelas menyebutkan bahwa membaca Al-Quran adalah cara yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun telah diterangkan oleh Maulana Syekh Abdul Aziz Dehlawi Nawarallahu marqadahu di dalam tafsirnya. Dari penafsirannya beliau menyimpulkan bahwa pokok utama dari sulukillah atau menempuh suatu jalan kesucian untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang juga dikenal dengan martabat ihsan atau istilah dari sifat merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir di dalam hatinya, dapat dicapai melalui 3 cara. Yang pertama adalah melalui cara tasawur atau dalam istilah syariat dikenal sebagai tafakur, dan dalam istilah kesucian dikenal dengan muraqabah. Dan yang kedua adalah melalui zikir lisani atau mengingat Allah dengan perkataan untuk memujinya sambil berpikir berulang-ulang. Dan yang terakhir adalah melalui cara tilawah atau membaca Al-Quran. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya, cara yang pertama sebenarnya adalah zikir qalbi, yaitu zikir dengan hati. Pada dasarnya, zikir dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah zikir secara umum, baik dengan lisan atau dengan hati. Dan yang kedua adalah zikir dengan tilawah Al-Quran. Yang dimaksud zikir di sini ialah menumpukan ingatan hanya kepada Allah dengan mengulang-ulang kalimat yang ada hubungannya dengan Allah yang Maha Suci, sehingga menghasilkan mudrikoh, yaitu menghadapkan diri atau bertawajuh kepada Zat yang Maha Kuasa. Juga menimbulkan perasaan bahwa yang diingat itu berada di hadapan kita. Keadaan ini jika terus-menerus dapat menghasilkan ma'iyah, kebersamaan, seperti diterangkan dalam hadis berikut, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahabbabtuhu fakuntu sam'ahul lazi yasma'u bihi wa basaruhul lazi yabsuru bihi wa yadahul lati yabtisu biha.
Hambaku yang senantiasa mendekati aku dengan ibadah-ibadah nafilah atau sunnah, sehingga aku mencintainya, maka aku menjadikan telinganya yang dengannya ia mendengar, aku menjadikan matanya yang dengannya ia melihat, aku menjadikan tangannya yang dengannya ia memegang, dan aku menjadikan kakinya yang dengannya ia berjalan. Para jamaah Majelis Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah apabila seorang hamba banyak beribadah dan menjadi orang yang dekat kepada Allah, maka Allah menjadi penjaga bagi seluruh anggota tubuhnya, matanya, telinganya, dan yang lain-lainnya. Semua akan tunduk mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahawa yang diperbanyak adalah ibadah-ibadah nafilah. Dikatakan demikian karena ibadah fardu adalah kewajiban yang telah ditetapkan dan harus terus-menerus dikerjakan, serta tidak boleh ditambah-tambah. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memperbanyak ibadah nafilah, karena apabila ibadah fardu ditambah ibadah nafilah akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi cara taqarrub, pendekatan seperti ini hanya ditujukan untuk mendekati Zat yang Maha Suci dan Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bisa diterapkan kepada manusia karena tidak mungkin mendapatkan kasih sayang seorang hanya dengan mengingat dan menyebut namanya berkali-kali. Cara taqarrub seperti ini dapat ditujukan kepada Allah karena dua sebab. Sebab pertama adalah Allah Maha mengetahui, dengan demikian Dia memahami zikir dari orang-orang yang berzikir, baik dengan lidahnya atau dengan hatinya. Tidak dibatasi oleh bahasa, waktu dan tempat. Dan sebab yang kedua adalah Allah Maha berkuasa dalam memahami dan memenuhi keinginan orang-orang yang mengingatinya, yang dinamakan dunu, yaitu pendekatan, tadalli, yaitu mendekati, nuzul, yaitu turun, dan kurub, yaitu penghampiran. Sedangkan sifat-sifat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi di bawah ini dapat memperkuat pernyataan di atas. Man taqarraba ilayya sib'an taqarrabtu ilaihi zira'a. Barang siapa mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Para jamaah Majelis Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini hanyalah sebagai perumpamaan, karena sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Agung adalah Maha Kuasa daripada hanya sekadar berjalan atau berlari. Hal ini bermaksud bahawa kesungguhan Allah untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang selalu mengingat dan memberinya dan mencarinya adalah melebihi keinginan dari usaha mereka. Mereka layak menerima kasih sayang Allah karena keteguhan hati mereka yang mengingat Allah terus-menerus dapat mendatangkan hasil berupa nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran seluruhnya adalah zikir kepada Allah, karena tidak ada satu pun ayat dari Al-Quran yang tidak ada hubungannya dengan zikir dan perhatian kepada Allah. Hal ini berarti Al-Quran memiliki sifat-sifat zikir yang diterangkan di atas. Ada lagi satu kelebihan khusus yang terdapat pada Al-Quran sehingga meningkatkan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinyatakan demikian bahawa setiap ucapan menggambarkan nilai dan tingkah laku orang yang mengucapkannya. Misalnya, apabila seorang membaca suatu bacaan tentang orang jahat atau pendosa, maka akan mendatangkan kesan buruk pada hati pembacanya. Tetapi apabila membaca suatu bacaan tentang orang yang bertakwa, maka akan mendatangkan kesan mulia pada hati pembacanya. Oleh karena itu sangat beralasan jika dikatakan bahawa mengkaji ilmu logika dan falsafah terlalu banyak akan membawa seseorang kepada bangga diri dan sombong. Sedangkan banyak mengkaji hadis secara mendalam dapat membawa seseorang kepada sifat-sifat tawadu. Oleh karena itu, walaupun dari segi bahasa, baik dari bahasa Inggris maupun bahasa Persia, itu adalah sama saja. Tapi karena adanya kepercayaan dan sikap pengarang yang berlainan, maka hal ini mendatangkan kesan yang berbeda kepada pembacanya.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya adalah setiap bacaan itu mempengaruhi orang yang membacanya. Demikian pula membaca Al-Quran yang dilakukan berulang kali dapat mempengaruhi pembacanya dengan sifat-sifat atau nilai-nilai penciptanya yang merupakan sumber ayat-ayat Al-Quran tersebut. Untuk dapat mendekati seorang pengarang, maka seseorang harus selalu membaca pikiran-pikiran pengarang itu. Ia pun harus mencintai dan menyukai pengarang tersebut. Demikian pula seorang pembaca Al-Quran. Dengan cara itu, ia akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya ia menerima rahmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita semua dengan nikmat-nikmatnya. Dan sebelum kita menutup majlis ta'lim ini, marilah kita berdoa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika wa abu'u bi zambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyika sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.